Diparkir hingga menit ke-88, Asnawi Mangkualam langsung jadi pembeda. Bocoran klub baru Elkan Bagot pelatih Ipswich Town sampaikan hal ini. Marcelino Ferdinand berpeluang hadapi pabrik pemain top Eropa. Shane Patinama beri sinyal untuk tinggalkan Norwegia. Bima Sakti sebut masih akan panggil pemain keturunan lain. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam lagi-lagi diparkir oleh pelatih Lee Jang-kwon. Ia tak dimainkan sejak awal pertandingan. Ya, tanpa hadirnya Asnawi Mangkualam, Jeonnam Dragon justru terseok-seok. Bahkan klub Korea Selatan tersebut nyaris mengalami kekalahan. Di menit-menit terakhir, pelatih Lee Jang-kwon memasukkan Asnawi Mangkualam pada menit ke-88. Alhasil masuknya Asnawi ini bak jimat bagi Jeonnam Dragon. Pasca masuknya Asnawi Mangkualam, Jeonnam Dragon berhasil mencetak gol yang dicetak oleh Cho Sang-hoon pada menit 90+4. Hasil ini sekaligus membuat Jeonnam Dragon terhindar dari kekalahan. Skor akhir 3-3 membuat Jeonnam Dragon selamat dari kekalahan. Elkan Bagot di ambang pintu keluar Ipswich Town. Pelatih McKenna menyebut Elkan Bagot punya kemampuan yang baik. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuannya adalah dengan meminjamkan pemain berdarah Inggris itu ke klub lain. Lebih lanjut, Kieran McKenna menjelaskan akan mencarikan tim terbaik untuk Elkan Bagot. Namun sampai dengan sekarang ia akan mencoba mempelajari klub mana yang cocok untuk Bagot. Sudah ada komunikasi yang datang, entah dari klub peminat atau perwakilannya. Kami ingin melihat terlebih dahulu tawaran yang datang untuk dia, pungkasnya. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand ikut diboyong ke Belanda untuk menghadapi dua klub top di sana. Ya, pelatih Mark de Jong membawa 29 pemain ke negeri kincir angin. Mereka dijadwalkan berada di sana selama 10 hari. Ya, dalam agenda itu KMS Codenzo dijadwalkan menghadapi dua klub Belanda yakni FC Groningen dan juga FC Emmen. Ya, FC Groningen sendiri merupakan salah satu klub bersejarah di Belanda. Klub tersebut dikenal sebagai pabrik bintang Eropa karena melahirkan pemain kenamaan seperti Ronald Koeman, Daley Blind, Arjen Robben, Luis Suarez dan juga Virgil van Dijk. Sementara itu FC Emmen merupakan mantan klub Sergio van Dijk. Ex pemain naturalisasi timnas Indonesia itu sempat berguru di sana. Pemain timnas Indonesia Shane Patinama memberikan sinyal bahwa dirinya ingin meninggalkan Norwegia. Ya, tentunya hal ini membuat spekulasi Shane Patinama mencuat. Apalagi dalam sebuah wawancaranya di media Belanda yakni Footballzone.nl, ia seperti memberikan sinyal untuk meninggalkan Norwegia. Pemain berdarah Jawa itu pun menceritakan kenangan-kenangannya selama merumput di Norwegia, terkhusus saat dia berkenalan untuk pertama kali dengan sang kekasih. Bek timnas Indonesia Shane Patinama tengah jadi perbincangan usai jadi incaran klub milik Zlatan Ibrahimovic, yakni Hammarby IF. Terkait kabar ini, pemain 24 tahun tersebut pun buka suara. Mendapatkan minat tersebut, Shane mengaku senang karena karirnya berjalan sesuai harapan. Lebih lagi, Hammarby IF disebut sebagai klub besar dengan kekuatan supporter luar biasa. Saya tahu ini adalah klub besar dengan supporter yang berkomitmen. Saya tidak akan berbohong, sungguh tersanjung bahwa mereka menunjukkan minat, kata Shane Patinama sumber Football Scanner Selasa 11 Juli 2023. Ini menunjukkan bahwa saya berada di jalur yang benar. Ada banyak hal yang terjadi di balik layar saat ini, pungkas Shane Patinama. Pemain timnas Indonesia Shane Patinama disebut-sebut sedang dilirik oleh klub Swedia yang dimiliki oleh Zlatan Ibrahimovic. Bahkan mereka rela merogoh kocek yang dalam untuk mendapatkan jasa bek kiri berusia 24 tahun tersebut. Sementara itu, Direktur Olahraga Erik Nevland juga membenarkan kabar negosiasi. Ya, saat ini Hammarby IF sedang dalam pembicaraan lanjut dengan Viking FK terkait potensi transfer Shane Patinama. Dan bahkan Hammarby sendiri rela merogoh kocek lebih dari 2 miliar rupiah untuk mendapatkan jasa pemain kelahiran Belanda ini. Jebolan Garuda Select Lothra Widianto mendapatkan banyak dukungan usai dirinya dipanggil ke seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Penyerang sayap Garuda Select 5 itu mendapatkan banyak dukungan usai namanya masuk dalam bidikan pelatih Bima Sakti. Lothra Widianto merupakan jebolan Garuda Select musim 5 yang kerap diandalkan di lini serang. Pemain bernama lengkap Muhammad Gifari Lothra Widianto tersebut pemain sayap yang juga bisa beroperasi sebagai gelandang serang. Selain Lothra Widianto, Bima Sakti juga memanggil 4 alumni Garuda Select 5 lainnya. Mereka adalah Andre Pangestu, Hanif Ramadan, Redzar Nurfiat, serta Nabil Ashura.
Bima Sakti nampaknya belum puas dengan memanggil 6 pemain keturunan di seleksi timnas Indonesia U17 kali ini. Ia mengatakan bakal memanggil pemain keturunan lain. Bima Sakti mengakui masih ada sejumlah pemain diaspora lain yang bakalan dipanggil untuk dijajal kemampuannya. Sebab PSSI setidaknya memiliki 30 nama pemain keturunan atau diaspora yang database-nya diberikan oleh Kemenpora. Ya, ada beberapa yang sudah dipanggil. Lalu ada beberapa pemain yang belum bisa hadir karena waktu juga ya, dari negara Eropa jadi perlu waktu. Kemungkinan tanggal 11 atau 12 sudah ada beberapa pemain yang datang, pungkas Bima Sakti. Pemain abroad belum tentu dijamin masuk skuad timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Pasalnya, pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti memastikan pihaknya melakukan seleksi ketat. Bima Sakti mencari pemain sesuai kriteria yang dibutuhkan untuk timnas Indonesia U17 sebagai kontestan Piala Dunia. Tentu kami sangat selektif memilih pemain dan mencari pemain sesuai kebutuhan tim, kata Bima Sakti sumber laman PSSI Selasa 11 Juli 2023. Kriteria yang kami cari tentu dari kualitas pemain tersebut, skill individu, chemistry dengan teman-temannya, mental, disiplin, dan lain-lainnya. Sambung mantan pemain tim nasional Indonesia tersebut. Polemik terkait Stadion Internasional Jakarta atau JIS masih terus menjadi pembicaraan. Topik ini kemudian ramai diperbincangkan dalam acara Indonesia Lawyers Club. Jika kita tarik ke belakang, semula JIS dibangun karena adanya permintaan dari supporter sepak bola Jakarta atau Jakmania yang sudah lama menginginkan stadion sepak bola. Maka dibangunkanlah JIS oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, yakni Anies Baswedan, untuk menjawab permintaan Jakmania. Hal ini pun dibenarkan oleh pendiri Jakmania, yakni Bung Ferry Indra Syarif. Menurutnya, Jakmania adalah kelompok supporter yang paling sering dan juga sejak lama menyuarakan ingin dibangunkan stadion. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.